Habib Ali Kuitang Al-Habsyi merupakan tokoh penting dalam jejaring habaib pada akhir abad ke-19 dan paruh pertama abad ke-20. Hampir seluruh jejaring habaib di Nusantara dan Haramain terkoneksi dengannya. Bahkan ia juga menghubungkan generasi sebelumnya dengan generasi setelahnya, juga antara ulama pribumi dan ulama Hadrami. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi lahir pada hari Minggu tanggal 20 Jumadil, awal 1286 atau pada tanggal 20 April tahun 1870 di Kampung Kuitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Beliau merupakan putra dari pasangan Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi dengan Nyai Salmah. Kelahiran Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi merupakan kelahiran yang sangat ditunggu-tunggu kedua orang tuanya, karena setelah bertahun-tahun menikah, Habib Abdurrahman dan Nyai Salmah belum juga diberi keturunan. Pada suatu waktu, Nyai Salmah kemudian bermimpi menggali sumur yang airnya melimpah ruah hingga membanjiri sekelilingnya. Lalu, diceritakanlah mimpi itu kepada sang suami. Setelah mendengar mimpi istrinya itu, Habib Abdurrahman langsung menceritakannya kepada Habib Syekh bin Ahmad Bafaki. Kemudian, Habib Syekh menjelaskan, mimpi tersebut sebagai tanda akan lahirnya seorang putra yang saleh dan ilmunya akan melimpah ruah berikut keberkahannya. Tapi sayangnya, ayah beliau, Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi tidak lama hidup mendampingi putra yang beliau cintai tersebut. Beliau berpulang ke rahmatullah pada saat putra beliau masih berumur 10 tahun. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi pada akhirnya memenuhi panggilan Allah. Beliau berpulang ke haribaan Allah SWT pada usianya ke-98 tahun, tepatnya pada hari Minggu tanggal 20 Rajab 1388 bertepatan dengan tanggal 13 Oktober tahun 1968, di tempat kediaman beliau di Kuitang, Jakarta. Ketika Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi berusia 20 tahun, beliau mengadakan pengajian sambil berdagang kecil-kecilan di Pasar Tanah Abang. Pada usia itu pula Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi menikah dengan Hababah Aisyah Assegaf dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Beliau dikaruniai 10 anak, anak-anak beliau, Sa'diyah Fatimah Zahra Muhammad Khadijah Rogayah Zainab Mahani Abdurrahman Maryam. Sebelum beliau wafat, Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi sempat menyampaikan suatu wasiat kepada istrinya agar putra beliau hendaknya dikirim ke Hadramaut dan Makkah untuk belajar ilmu agama Islam di tempat-tempat tersebut. Untuk memenuhi wasiat suaminya, Nyai Salmah menjual gelang satu-satunya perhiasan yang dimilikinya untuk biaya perjalanan Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi ke Hadramaut dan Makkah. Karena di waktu wafatnya Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi tidak meninggalkan harta benda apapun. Dalam usia yang masih beliau 12 tahun, berangkatlah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi dari Jakarta menuju Hadramaut, dengan bekal sekedar ongkos tiket kapal laut sampai di tempat yang dituju. Sesampainya di Hadramaut, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi sebagai seorang anak yang soleh, tidak mau berbuat sia-sia pada masa mudanya yang berharga itu untuk menuntut ilmu yang bermanfaat. Ketika di sana Habib Ali Al-Habsyi tidak hanya belajar untuk mencari ilmu, tetapi beliau juga sambil mencari rizki yang halal untuk bekal hidup. Sebab beliau menyadari bahwa ibunya tidak mampu untuk mengirimkan uang kepada beliau selama menuntut ilmu di luar negeri tersebut. Di antara pekerjaan beliau selama di Hadramaut adalah dengan bekerja sebagai penggembala kambing. Pekerjaan penggembala ini rupanya telah menjadi kebiasaan kebanyakan para solihin, terutama para anbiya. Selama di Hadramaut, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi telah belajar kepada banyak guru-guru. Di antara guru-guru beliau adalah sebagai berikut: Al-Arif Billah Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sohibul Maulid di Seyun Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Atos Quraida, Al-Habib Al-Alama Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, Mufti Hadramaut Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Aidrus Bor, Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdor, Guwairah, Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, Gurfah, Al-Habib Muhammad bin Soleh bin Abdullah Alatas, Wadi Amet, As-Syekh Hasan bin Muhandan, Bor. Setelah belajar di Hadramaut, kemudian Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi melanjutkan pendidikannya ke Tanah Suci Makkah. Ketika belajar di Makkah, beliau belajar kepada banyak guru,
Di antara guru-guru beliau adalah sebagai berikut: Mufti Makkah Al-Imam Muhammad bin Husin Al-Habsyi Said Bakri Syata, As-Syekh Muhammad Said Babsail, As-Syekh Umar Hamdan. Selama belajar pada kedua tempat, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi telah menyelesaikannya selama 6,5 tahun. Kemudian ketika dirasa sudah cukup, akhirnya beliau kembali ke Indonesia. Setiba di Indonesia, Habib Ali Al-Habsyi masih melanjutkan pendidikannya dengan belajar kepada para guru-guru yang ada di Indonesia. Para guru-guru tersebut diantaranya, Al-Habib Muhammad bin Thohir Al-Hadad Tegal, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi Surabaya, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas Empang, Bogor, Al-Habib Husin bin Muhsin As-Syami Alatas Jakarta, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdor, Bondowoso, Al-Habib Ahmad bin Muhsin Al-Hadar, Bangil, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Hadad, Bangil, Al-Habib Abdullah bin Usman bin Yahya, Mufti Jakarta. Guru-guru Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi saat menuntut ilmu adalah Al-Arif Billah Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sohibul Maulid di Seyun, Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Atos Quraida, Al-Habib Al-Alama Abdurrahman bin Muhammad Al-Mashrur, Mufti Hadramaut, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Aidrus Bor, Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdor, Guwairah, Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi Gurfah, Al-Habib Muhammad bin Soleh bin Abdullah Alatas Wadi Amet, As-Syekh Hasan bin Muhandan Bor. Mufti Makkah Al-Imam Muhammad bin Husin Al-Habsyi Said Bakri Syata, As-Syekh Muhammad Said Babsail, As-Syekh Umar Hamdan, Al-Habib Muhammad bin Thohir Al-Hadad Tegal, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi Surabaya, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas Empang, Bogor, Al-Habib Husin bin Muhsin As-Syami Alatas Jakarta, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdor, Bondowoso, Al-Habib Ahmad bin Muhsin Al-Hadar, Bangil, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Hadad, Bangil, Al-Habib Abdullah bin Usman bin Yahya, Mufti Jakarta. Murid-murid beliau Dr. Kiai Haji Idam Khalid, Guru Thohir Rohili Kampung Melayu Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur, Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf Bukit Duri Tebet, Sayyidil Walid Kiai Haji Abdullah Syafi'i, pendiri Majelis Taklim Asy-Syafi'iyah Kiai Haji Fatullah Harun, ayah dari Dr. Musa Fatullah Harun, seorang kesan pensyarah UKM. Habib Ali Al-Habsyi merupakan sosok yang aktif dalam mengembangkan dakwah Islamiyah, mengajak umat Islam untuk mengikuti ajaran-ajaran Islam yang suci dengan dasar cinta kepada Allah dan Rasul-Nya SAW. Akhirnya beliau mendirikan Majelis Taklim Kuitang pada tahun 1948. Majelis Taklim Kuitang diadakan setiap hari Minggu pagi. Dengan karamah beliau, Majelis Taklim Kuitang selalu dikunjungi oleh berpuluh-puluh ribu umat Islam dari berbagai daerah. Selain di Majelis Taklim, beliau juga aktif menjalankan dakwah di tempat lain di seluruh Indonesia. Bahkan hingga ke desa-desa yang terpencil di lereng-lereng gunung. Tidak hanya itu, beliau juga berdakwah ke Singapura, Malaysia, India, Pakistan, Sri Lanka dan Mesir. Beliau juga sempat mendirikan sebuah madrasah yang bernama Unwanul Ulum dan mendirikan langgar dan musola, yang kemudian diperbesar menjadi masjid. Pada suatu ketika Habibana Al-Walid Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf Bukit Duri Tebet memanggil muridnya yang paling senior mengenai hal penghinaan yang dilakukan kedua mubaligh itu kepada Gus Dur yang pada saat itu telah menjadi Presiden RI keempat. Menurut penuturan Ustadz Anto yang ketika itu hadir di pengajian hari Senin pagi itu, Al-Walid bertanya kepada jamaah yang hadir. Dan keduanya yang hadir mengaji sama menyahut, "Maujud ya Habib." Lalu Habibana berkata, "Ente berdua jangan pulang ya, ana ada perlu." Ya Rabbi bil Mustafa